Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sempat bertemu pada pelajaran hari ini. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ganti dong nadanya, jangan baik. Kabar baik luar biasa gitu, oke? Boleh? Boleh semuanya kompak ya nih. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Semuanya semangat-semangat, muka-mukanya cerah nih. Yang kanan ganteng, yang kiri cantik. Yang tengah. Iya, yang tengah juga nih agak-agak ganteng dikit lah. Maaf ya, bukan berarti saya nyindir gitu. Nah, sebelum saya masuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, alhamdulillah. Sesudah itu saya akan mengecek kehadiran dulu. Ahmad Fairuz. Sakit. Sakit ya. Bentar. Anastasia. Ahmad Fairuz sakit. Andila. Ayu Ernawati. Kori. Veter ada. Hafizah. Sakit. Ada yang tahu sakit apa? Asam lambung. Buat pembelajaran, buat kalian semua harus makan, minimal makan nasi. Kemudian yang terakhir Rama, Rama. Ya, semuanya hadir kecuali 2 orang sakit ya. Semoga yang sakit diberikan kesehatan kembali sehingga bisa kembali beraktivitas seperti semula ya. Amin. Dan juga jaga kesehatan semuanya, karena kesehatan dimulai dari diri sendiri. Tidak ada yang bisa mengubah diri kalian sendiri kecuali diri kalian. Oke? Bendera One Piece. Bendera One Piece. Bendera One Piece. Kalian tahu One Piece nggak sih? Tahu. Nah, ini One Piece nih. Saya tunjukin aja langsung One Piece. One Piece ini kayak gini sebenarnya. Yang tengah Luffy, yang kanannya itu adalah kru-krunya. Di mereka ini adalah kru bajak laut yang sebenarnya adalah ingin mencari kebebasan, mencari pengalaman gitu. Dan mereka ini dianggap pahlawan oleh rakyat sekitarnya. Makanya dia menggunakan bajak laut identik dengan bendera ya kan? Bendera. Nah, bendera ini sering dipakai sama warga-warga sekarang gitu. Bendera Jolly Roger gitu. Karena apa? Karena negara sekarang itu sebagai bentuk protes ya. Bentuk protes kita gitu. Bentuk protes masyarakat atas keserakahan atau mungkin ketidaknyamanannya terhadap ketidaknyamanannya terhadap kebijakan pemerintah. Makanya gambar bendera One Piece, gambar One Piece-nya, makanya saya gambarnya One Piece. Bener ya, saya ngikutin juga ceritanya One Piece. Seru kok, seru. Ada 1000 episode kayak tukang bubur naik haji kok. Oh ya, sebelum itu silakan keluarkan buku tulis dan buku paketnya. Oh ya, maaf ya. Ya, semuanya perhatian, Helena juga nggak bawa. Ya, nggak apa-apa, kali ini saya maafkan, tapi untuk kedepannya akan ada reward buat kalian atau mungkin hadiah. Iya, hadiah. Hadiah bagi yang tidak bawa gitu. Dan saya akan memberikan apresiasi pada yang bawa juga gitu. Jadi seimbang antara apresiasi dan punishment-nya juga seimbang gitu, oke? Sebentar, saya ngobrol dulu. Ya. Pada kali ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum masuk, tadi kita udah ngebahas tentang Jolly Roger ya kan, tentang bendera One Piece. Dan bendera One Piece itu adalah bentuk apa? Bentuk kebebasan ya kan. Kenapa digunakan di Indonesia gitu? Apa sih? Tadi saya jelasin apa? Bentuk protesnya siapa? Masyarakat terhadap ketidakadilan, ya kan?
Itu dia. Nah, itu dari situ aja kalian udah dapat satu fakta. Fakta itu apa? Fakta adalah keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Itu yang pertama. Itu adalah bentuk protes. Nah, ini berkaitan juga nih sama teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, objektif mengungkapkan fakta. Objektif mengungkapkan fakta, mengungkap fakta gitu. Kalau di buku itu namanya mengungkap fakta alam secara objektif. Tapi saya sekarang karena banyaknya fenomena-fenomena sosial yang terjadi, kita ganti mengungkap fakta fenomena sosial secara objektif. Alam diganti dengan fenomena sosial, oke? Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dari teks laporan hasil observasi ini, yang pertama tujuannya adalah membandingkan informasi berupa gagasan yang akurat dari pengamatan melalui media digital atau informasi yang kalian ketahui tadi, seperti tadi contohnya. Itu kan sesuatu yang umum, sesuatu yang gampang kita tahu. Paham? Yang kedua, merumuskan fakta-fakta berdasarkan berita digital. Nah, ini poin kedua, kalian bisa mendapatkan fakta-faktanya yang kalian kumpulkan. Tadi yang pertama, fakta dari bendera adalah sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan. Yang ketiga, membuat teks laporan hasil observasi berdasarkan fakta-fakta yang kalian dapatkan. Nanti gimana caranya, cara membuatnya saya akan contohkan tentunya. Lanjut. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada waktu SMP pernah belajar tentang teks laporan hasil observasi? Pernah. Yang kalian observasi apa sih? Hewan ya? Hewan. Apa yang kamu sebutkan tentang hewan gitu? Apa? Ciri-cirinya? Ciri-ciri dari hewan. Apa sih hewan apa sih? Hewan kecil apa hewan gede? Kecil ya? Besar kecil? Yang paling besar apa? Gajah gitu. Kalian ngelus-ngelus gajah? Oh, diamati, enggak dielus gitu. Oh, kan ada yang namanya kalau pengamatan itu harus berdasarkan dengan panca indera. Panca indera ada berapa? 6. Indera ke-6 bisa melihat setan. Iya nggak sih? Indra ke-6 bisa ngelihat setan. Aneh, nggak ada ini panca. Namanya juga panca. Kalau panca berarti 5. Namanya juga Pancasila tuh. Pancasila ada 5. Panca indera ada 5. Kalau indra ke-6 bisa ngelihat setan. Nggak bisa. Oke, panca indera ada 5. Yang pertama indra penciuman oleh hidung. Kedua, pendengaran oleh telinga. Ketiga, penglihatan oleh mata. 4, perasa oleh hati. Oh, kirain pakai hati. Kalau hati biasanya apa? Jatuh cinta. Beda ya, bukan rasa itu ya. Beda itu mah. Yang terakhir, yang kelima, peraba oleh apa, Revan? Peraba oleh kulit. Bukan cuma tangan gitu ya, cuma raba-raba. Jadi kulit fungsinya adalah untuk peraba itu kegiatannya, tapi fungsinya kalau ditanya fungsinya menggunakan kata meraba. Kulit fungsinya meraba. Sedangkan kalau peraba itu beda lagi. Ini penggunaan bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi beda-beda pe dan me. Paham? Jadi pengamatannya harus berdasarkan dengan panca indera. Panca indera ada 5, tadi udah disebutin. Tadi Andila, yang kamu amati apa? Andila objeknya? Belalang itu biasanya bisa kungfu gitu ya. Kamu kaitin dengan itu nggak sih? Kayak iya di Upin Ipin itu belalangnya ada banyak ya kan, jenisnya ya kan. Kamu kaitin dengan itu apa enggak? Enggak ya? Enggak, lebih ke ciri-cirinya. Terus apa lagi? Makannya ya. Makannya, terus berkembang biaknya dari awal, dari telur sampai meninggal gimana gitu. Gitu ya? Keren tuh, bisa jadiin pengamatan. Tapi sekarang yang akan kita bahas adalah fenomena sosial, bukan hewan, oke?
Apa sih teks laporan hasil observasi? Ini berisi informasi atau penjabaran umum yang didapatkan dari hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan ini harus berdasarkan panca indera yang kalian rasakan. Contohnya belalang. Belalang apa bisa kita rasakan? Bisa. Kita telan. Enggak kan? Nggak mungkin kan telan belalang hidup-hidup ya kan? Saya juga nggak mau gitu. Mungkin kalau belalang dirasakannya itu ya udah panca inderanya jadi 4 aja, yang dirasakan jadi nggak usah gitu. Kalau dirasa, yang dirasakannya nggak usah, itu nggak usah dilakukan. Contohnya tadi belalang, mengamati belalang, nggak usah dirasain belalang tuh rasanya gimana. Sebenarnya saya juga pernah makan belalang, rasanya amis-amis gimana, tapi kalau digorengnya kering, enak banget deh, kayak ayam goreng beneran. Nggak percaya kan? Nggak percaya? Cobain belalang goreng. Lanjut. Tadi yang disebutkan oleh Andila bahwasanya dia menyebutkan ciri-ciri dari belalang. Nah, teks laporan hasil observasi juga punya ciri-ciri atau karakteristik. Karakteristik yang pertama bersifat objektif dan spesifik. Objektif ini adalah keadaan sebenarnya yang benar-benar terjadi di lapangan. Kalau spesifik adalah terperinci atau detail. Detailnya tuh gimana? Nah, itu adalah teks laporan hasil observasi. Yang kedua, disusun berdasarkan fakta. Fakta sama kayak objektif, nggak jauh beda. Keadaan sebenarnya, apa yang benar-benar dilakukan pada saat itu adalah fakta, gitu. Yang ketiga, disajikan secara lengkap dan mudah dipahami. Harusnya teks laporan itu harus mudah dipahami. Lanjut. Di sini ada kata apa perbedaan karakteristik dan ciri-ciri. Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah nanti di akhir pelajaran. Perbedaan karakteristik dan ciri-ciri. Nggak boleh searching. Saya kasih contoh deh. Boleh deh, Jamal maju, Jamal. Iya, Jamal maju, Jamal. Ya, Jamal. Rambutnya Masya Allah. Pegang nih Jamal biar kedengeran suaranya. Namanya siapa? Nama lengkap. Nama saya Kori Aroyan Zega. Kalau Kori Aroyan Zega dipanggil ya? Jamal. Nggak apa-apa. Nama saya juga nggak nyambung gitu. Kori. Ya, Pak. Karakteristik dari Kori. Kori ini orangnya baik hati, tidak sombong. Betul, Pak. Rajin menabung. Nggak tahu. Nggak tahu. Rajin menabung, pandai, rajin sekolah juga. Nah, itu yang saya sebutkan itu adalah karakteristik dari Kori. Kalau ciri-ciri, yang pertama, Kori ganteng. Ya, kalau cantik mah perempuan ya. Betul, Pak. Betul nggak? Betul, Pak. Tuh. Yang kedua, ciri-ciri dari Kori, rambutnya Apa sih? apa kata Siva, rambutnya berantakan. Itu bukan saya yang nilai ya. Nggak apa-apa, Pak. Itu pandangan sesama Ya. teman. Jadi kalau teman ngasih komentar, apa yang harus dibenahi dalam kamu? Terima aja. Terima aja. Jadi kayak ya udah. Ya udah. Tapi kamu ngerasa nggak? Ngerasa apaan? Ngerasa kamu berantakan rambutnya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Berarti kalau tandanya kalau kayak gitu kan dia peduli sama kamu gitu loh. Jadi tandanya kamu. Iya, aku tahu, Pak. Saya tahu, Pak. Jadi tandanya kamu harus introspeksi diri. Saya bakal nyukur bulan depan. Amin. Lama banget ya. Udah keburu liburan dulu itu Mak. Iya, Pak. Ya, yang kedua, yang ketiga ciri-cirinya Kori. Kori coba berdiri tegap. Nah, Kori tingginya melebihi saya. Alhamdulillah, Pak. Iya. Udah gitu aja Kori. Jadi Udah kan, perbedaan ciri-ciri dan karakteristik menurut kamu apa? Sifat atau watak tokoh? Sifat atau watak tokoh. Nah, itu apa? Karakteristik. Kalau ciri-ciri jangan kasih tahu dulu Rama. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Apa Rama? Kamu jawab.
Menjelaskan secara spesifik atau fisik suatu Fisik. objek. Itu perlu kita garis bawahi adalah fisik. Terima kasih Rama dan Kori. Ya Jamal ya, terima kasih Jamal sudah dijadikan objek. Benar apa yang dikatakan oleh Rama itu benar. Kalau karakteristik itu menceritakan sifat dari objek ya, nggak cuma Jamal. Ya Jamal memang orangnya baik. Kalau jahat ya nggak di sini gitu. Oke? Yang kedua tadi ciri-ciri Jamal itu tingginya melebihi saya. Berarti adalah menceritakan fisik dari objek. Fisiknya tuh gimana? Fisik berarti sesuatu yang terlihat oleh mata. Gitu ya. Itu perbedaan karakteristik dan ciri-ciri. Paham? Di sini ada ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, ada objektif, global, universal, dan lain-lain sebagainya. Nanti ini PPT akan saya kirimkan ke grup kelas, oke? Selanjutnya, mungkin bisa dibuka halaman selanjutnya. Siva, itu coba di halaman. Terus cari contohnya. Terus, nah itu halaman berapa Siva? Halaman 6. Halaman 6, coba dibuka halaman 6. Sudah? Itu adalah salah satu contoh dari teks laporan hasil observasi. Kita mulai. Sistemnya yang paling cepat, yang paling bagus poinnya. Jawabnya. Lanjut pertanyaan pertama. Belum itu, bukan nge-lag, itu belum. Nah, udah tuh. Itu ada di atas soalnya. Nyalipnya itu orang kedua. Berarti kan masih ada yang orang pertama. Berarti posisi kalian dari yang ketiga. Ketiga jadi yang kedua lah. Berarti posisinya sekarang kedua. Oke, kita sambut juara pertama kita. Elena. Teteu. Ya, Elena. Udah tebak ini mah. Tebak saya. Ya, selamat untuk pemenang boleh nanti hubungin saya karena udah juara. Lagi transfer. 1 juta ya Pak. 1 juta udah kayak kuis miliar. Ya, sekarang boleh silakan kalian bagi kelompoknya jadi 5 orang ya. 5 orang boleh diatur bangkunya, silakan 5 orang. Ya, semuanya perhatian dulu sebelum memulai tugas kelompok ini. Sedikit saya menjelaskan bagaimana kalian mengerjakan tugas kelompoknya. Sebelum itu kita masuk ke struktur. Struktur itu ada di halaman 8. Kalau nggak salah kayaknya 8 deh. Lanjut ya. Isi dari teks laporan hasil observasi cuma ada 3. Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Ya, kalau nggak punya deskripsi manfaat, contohnya kalian mengobservasi banjir, apakah banjir punya manfaat? Nggak. Ya berarti buatlah adalah kesimpulan, bukan deskripsi manfaat. Contoh lain, demo itu ada manfaatnya nggak sih? Banyak. Demo itu ada manfaatnya banyak. Yang pertama, demo itu bisa membubarkan DPR. Bisa jadi itu terjadi pada tahun 98. DPR bukan membubarkan sih, menurunkan presiden. Berarti iya Soeharto. Dan itu adalah untuk menampung aspirasi rakyatnya. Itu fungsi dari demo. Dan sebenarnya demo baik atau enggak? Ya, sebenarnya demo itu baik. Cuma yang tidak baik adalah oknum. Oknum DPR. Ya, DPR juga baik, kerjanya kok baik. Baik banget. Baik banget Pak.
Tidak bisa berkata-kata saya. Oke. Sebelum saya memberikan tugas kelompok ke kalian, sedikit saya ingin bagaimana kalian menemukan fakta-fakta itu untuk membuat teks laporan berdasarkan strukturnya. Yang pertama, ada gambar ini, kelihatan gambarnya? Iya, aku mati lah Pak. Hukum mati. Judulnya apa yang enak? Koruptor. Jangan, terang-terangan banget. Indonesia Emas. Lelah. Cemas. Cemas Pak, bukan emas. Pakai ini. Indonesia emas. bukan saya. Saya bilang Indonesia Emas. Kalau dia beda nadanya, bukan saya ya. Namanya adalah Syahrul Yassin Limpo, atau disingkatnya SYL. Namanya doang Yasin, tapi korupsinya Masya Allah, tabarakallah, sampai pengen nyebut surat Al-Baqarah. Jangan Pak, bacain ayat kursi aja sekalian. Bacain ayat kursi. Namanya ganti dong, Syahrul Al-Baqarah. Nggak bisa. Ya, korupsinya tadi berapa miliar? 44 M. Dihukum berapa tahun? 10. Adil nggak? Enggak. Orang kata pengadilan adil. Ya kata dia. Tolong itu di-cut. Nggak apa-apa. Indonesia bebas berpendapat. Kebebasan pers itu nyata dan kalian bebas untuk berekspresi melalui apapun itu bebas. Nggak ada larangan. Apalagi kalian masih pelajar. Kalian demo-demo ya sebenarnya itu untuk mengantisipasi kalian masih pelajar dan nggak boleh demo, itu ada aturannya, diatur oleh negara gitu. Kalian masih pelajar, kecuali kalian udah jadi mahasiswa, baru kalian boleh ikut. Kenapa kalian nggak boleh ikut demo? Karena kalian masih pelajar dan masih terikat oleh negara, seperti itu. Paham ya? Adil nggak nih? Enggak. Orang katanya udah selesai tuntutannya. Ada di Kak. Mungkin lagi. Berarti yang salah siapa? Salah dia. Iya. Dua-duanya. Dua-duanya. Salah. Berarti ada tanda tanya terhadap mereka berdua. Ada yang dikasih kebijakan atau keadilan. Berarti kan ada tanda tanya terhadap keadilannya gitu. Adil, pakai tanda tanya. Adil gitu. Pakai bahasa adil juga udah paham gimana. Jadi berdasarkan fakta ini kita bisa buat teks laporan hasil observasi. Jadi kalian kumpulin fakta-faktanya dulu, baru kalian buat teks laporan hasil observasinya. Paham? Paham. Di sini akan ada 5 gambar, 5 kelompok dan 5 LKPD. Silakan kalian isi LKPD-nya, ya. Jadi nanti saya bagi-bagi nih gambar-gambarnya, oke? Silakan Hana dibagikan ke kelompok. Kamu dapetin apa aja nih yang pertama? Tadi saya baru dapetin yang pertama itu faktanya itu beras merupakan makanan pokok Ya, utama. betul, pokok di Indonesia. Atau mungkin kita bisa tanya Helena, apakah masih di NTT kamu, di kampung kamu, bahan pokoknya masih beras? Apa? Pak. Jadi ini. Ya, kenapa? Apaan, Berdasarkan pengamatan kalian dapat apa nih? Oh ini ada anak yang kekurangan gizi. Betul, itu boleh kalian buletin atau kalian masukin ke dalam fakta-fakta. Anak yang kekurangan gizi gara-gara dari ekonomi keluarga yang tidak baik. Ada Gitu. lingkungan yang Bukan begitu Jamal? Iya, Pak. Ya, Jamal. Lingkungan yang tercemar. Lingkungan yang tercemar, tapi pinggirnya fasilitasnya bagusin, kendaraannya bagusin, yang udah reot diperbaiki. Kalau kuantitas, apa tuh? misalkan 10 jadi 100. Iya, apa sih namanya?
jumlahnya. Jumlah transportasi. Itu adalah kuantitas. Banyakin. Oh. Oke, Iya, Pak. bisa kan nentuin faktanya? Bisa. Silakan dilanjut. Yang sosial dan pendidikan yang tidak merata di Indonesia. Pendidikannya tidak merata di Indonesia. Patut dibahas. Oke, saya tunggu kamu presentasi. Ya, Dibagi aja. Ya, siap. Oke. Siap. Saya tunggu ya. Ya, pemuka gua. Ya, presentasinya seperti biasa, ada pembukaan dan juga ada apa lagi? Ada pembukaan, ada presentasi biasa, pemaparan, penutup, tanya jawab, kemudian penutup. Harus tanya ya. Minimal satu orang yang bertanya. Kelompok satu untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kesenjangan sosial dan pendidikannya tidak merata di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Revan Alfarizi. Saya Fadri. Nama saya Muhammad Ramazaini. Saya Muhammad Penyir Surya Manggala. Pertama, fakta-fakta berdasarkan hasil pengamatan. Pendidikan di Indonesia masih belum merata. Kedua, banyak anak-anak di pedesaan. Tiga, fasilitas pendidikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Harjunugraha Pasaribu. Saya ingin bertanya, kenapa anak-anak lebih memilih mengemis daripada pendidikan? Terima kasih. Kenapa anak-anak lebih memilih mengemis daripada pendidikan? Lihat yang itu. Mungkin bisa dijawab dengan pandangan kamu aja, Evan, tanpa ada yang lain gitu. Dari kelompok ini, pandangan dari kelompok ini aja. Gak apa-apa tanpa melihat Google atau bantuan yang lain. Tadi saya ulangi lagi pertanyaannya, mengapa anak-anak lebih memilih mengemis daripada melanjutkan pendidikan? Karena tentu saja faktor utamanya dari orang tua atau keluarga serta lingkungan tempat kita hidup. Jika lingkungan tempat kita hidup banyak yang mengemis, otomatis kita juga akan ikut mengemis. Apabila lingkungan kita penuh dengan anak pendidikan, maka kita juga akan berpendidik seperti saat ini. Berarti poinnya adalah Lingkungan. sangat berpengaruh. Itu Rizky. Apa aja kesimpulannya? Jadi Kesimpulannya, gambar ini menjelaskan bagaimana kesenjangan sosial dapat terjadi, terutama di Indonesia. Apalagi setelah kita mengamati lebih lanjut, pendidikan tidak merata. Contohnya, hanya ada 2 anak yang membawa tas untuk bersekolah dan membawa seragam, sedangkan 5 lainnya membawa karung yang berisi sampah ataupun sampah anorganik lainnya. Jadi secara tidak langsung, pendidikan sangat berpengaruh terhadap negeri kita saat ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana aplausnya teman-teman? Sebelum kita tutup, mungkin satu orang bisa mewakili untuk membuat. Sebenarnya kita dapat apa sih hari ini? Angkat tangan. Hari ini kita mempelajari apa saja? Observasi. Kenapa observasi? Mengamati dengan seksama menggunakan panca indera. Betul. Pengamatan harus berdasarkan fakta. Fakta itu apa? Kebenaran yang terjadi, yang sebenar-benarnya. Beda dengan objektif adalah keadaan sebenarnya. Dan teks laporan itu harus terperinci. Terperinci itu harus apa itu? Terperinci apa? Terperinci. Spesifik. Harus detail dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini semuanya? Tidak ada. Dan yang tadi juga tetap saya nilai presentasinya. Yang lainnya juga saya tunggu presentasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan lanjutkan pelajaran kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.